dan juga salawat limpah kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad. Pancasila. Bari. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada kawan yang sudah hadir hari ini. Hari ini agenda kita adalah ingin melakukan konferensi pers terkait dengan adanya dugaan diskriminasi dan kriminalisasi terkait dengan adanya PHK yang dilakukan terhadap klien kami dan juga anggota pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, yaitu Bung Indra, yang nanti akan menyampaikan kronologis awal bagaimana sampai beliau diberi sanksi skorsing menuju PHK dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, untuk selanjutnya sebagai untuk kronologis awal akan disampaikan langsung oleh Bu Indra selaku karyawan PT Bristol Tire Indonesia. Silakan Bu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, Bung Ajis, dan yang saya hormati pula Ketua BPPH Badan Hukum Penyuluhan Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, Bung Ferry, dan yang saya hormati rekan-rekan media serta saudara-saudara pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indra, sebagai karyawan PT Bristol Tire Indonesia dari tahun 1999 hingga saat ini. Kurang lebih 23 tahun masa bakti saya dan bekerja di PT Bristol Tire Indonesia Karawang Plant. Untuk saat ini saya pribadi beserta dua rekan lainnya mengalami perbuatan matut menduga kami dikriminalisasi karena dituduh saya beserta dua orang teman saya itu menjual sesuatu barang disposal perusahaan, yaitu berbentuk forklift. Kronologi awal, pada saat kami bekerja di PT Bristol, keseharian kami untuk kebetulan saya adalah di bagian maintenance. Job description saya adalah perbaikan mesin, sehingga pada saat ada laporan trouble kita bekerja dari ujung PT Bristol sampai ke pangkalnya. Itu adalah tanggung jawab kita, baik di pagi hari maupun sampai malam hari. Pada saat saya melakukan aktivitas, di situ saya melihat bahwa forklift itu parkir sehingga menutupi jalan pada saat kita melakukan aktivitas pekerjaan kolak trouble tersebut. Awal cerita saya bertanya ke rekan saya yang bernama Ahmad Nur Rahman, ini forklift mau diapain sih bang? Kan gitu. Oh, ini forklift mau dijual bang. Dengan modal dari awal informasi dari rekan saya tidak mencukupi untuk langsung seperti apa. Saya langsung menanyakan ke manajer saya, ke manajer engineering yang khususnya ngurus bagian disposal itu. Manajer saya langsung menyampaikan bahwa forklift itu betul memang mau dijual. Tidak nyampe hanya itu, saya langsung bertanya dan mencari tahu arah dan seperti apa untuk ikut membantu menjual barang disposal berbentuk forklift itu, karena saya berpikir bahwa forklift itu terkena air hujan, terkena air panas, cepat rusak dan akan lebih murah untuk dijual di kemudian hari. Dengan niat baik saya, itikat baik saya mau membantu dengan mencari tahu bagaimana prosedur untuk tentang penjualan forklift itu. Saya sudah bertanya kepada yang terkait, ke purchasing, kemudian ke HRD-nya, ke accounting-nya, dan ke manajer departemen saya. Di
saat perjalanan itu, manajer departemen saya langsung menyampaikan ke saya, closing Pak Indra, udah jangan ikutan. Akhirnya saat itu langsung saya closing. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba ada sebuah kejadian, itu di luar sepengetahuan saya, di luar instruksi saya. Tiba-tiba forklift itu berbentuk video sudah menyebar di luar PT Bridgestone Indonesia. Dan akhirnya dengan bekal itu manajemen memanggil kita untuk dimintain keterangan 1, 2, bahkan sampai pertemuan yang ketiga kita langsung diberikan surat skorsing menuju PHK. Di tanggal 19 penyerahan surat skorsing menuju PHK sampai batas waktu yang tidak ditentukan itu sudah tercetak dari tanggal 17, sehingga pertemuan untuk dilakukan partai dan diskusi itu dianggap percuma karena di situ sudah terjadi bentuk surat skorsing menuju PHK itu di tanggal 17. Jadi terkesan ini adalah seolah-olah memaksakan kehendak dan mencari kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar. Di saat partai di tanggal 19, saya mencoba bertanya ke bagian HRD yang memanggil saya, yaitu Bung Indra HRD Lir, kemudian Bung Andri Kurniawan dan Bung Widi. Kita mencoba berdiskusi bahwa kesalahan saya apa, sedangkan penjualan forklift itu belum pernah terjadi. Keuntungan apapun yang saya dapat belum pernah, rupiah pun belum pernah saya dapatkan. Namun jawaban mereka sangat mengagetkan saya, dan terbukti bahwa bentuk surat skorsing itu sudah jadi dimulai tanggal 17 itu. Mereka menjawab bahwa ini adalah sudah instruksi dan keputusan dari pimpinan kami. Dengan tujuan, sehingga dengan kejadian tersebut saya mencoba artinya membela diri dengan minta bantuan serikat pekerja yang ada di sana, yaitu serikat PUK SPSI CAT. Kemudian saya pun meminta bantuan kepada BPPH Pemuda Pancasila karena kebetulan di badan saya melekat anggota serikat pekerja SPSI dan melekat pula anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Kerawang. Dengan harapan dan untuk mengkilas balik bahwa selama saya bekerja 23 tahun ini, alangkah indahnya kita sebagai karyawan PT Bridgestone masa-masa itu. Adanya family gathering, seolah-olah lebih dari saudara antara manajemen PT Bridgestone dengan karyawannya. Tapi luar biasa, 4 tahun ke belakang ini dengan masuknya oknum-oknum manajemen PT Bridgestone, sehingga luar biasa Bridgestone jadi tak terarah. Untuk itu kepada para media, ini salah satu bentuk perjuangan saya ingin menyampaikan ke bapak-bapak sekalian bahwa sekarang kondisi PT Bridgestone adalah seperti itu, dan korbannya bukan saya doang. Dari saya hanya itu sementara. Terima kasih buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim BPPH Pemuda Pancasila ini menyampaikan yang pertama, pemutusan skorsing dengan menuju PHK dengan waktu yang tidak ditentukan, bagi kami ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak elegan dilakukan oleh manajemen Bridgestone. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari klien, dalam hal ini Bung Indra, beliau ini dipersoalkan dengan pasal 72 ya, PKB yang periode 2022-2024, di mana pasal 72 perbuatan pelanggaran berat dengan sanksi PHK yang dibebankan kepada klien kami itu pasal 4, menyalahgunakan jabatan untuk berdagang atau membantu orang lain berdagang atau berbuat sebagai perantara
untuk kepentingan pribadi. Dan yang dikenakan lagi pasal 72 ayat 18, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Nah, kami ingin meminta dengan pihak Pristun itu untuk membuktikan terlebih dahulu pelanggaran berat. Karena di dalam PKB ini sudah ditentukan bahwa perbuatan pelanggaran berat sesuai dengan putusan MK dan juga peraturan menteri itu untuk pelanggaran berat seseorang itu bisa di PHK sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sampai hari ini kami meminta dengan somasi yang kami layangkan kemarin ya 2 hari yang lalu, kami ingin pihak Pristun untuk mengklarifikasi itu. Apakah ada bukti-bukti yang membenarkan tindakan mereka yang menyatakan Bung Indra ini telah melakukan yang pertama memperdagangkan. Ada nggak dia memperdagangkan barang-barang Pristun? Atau membantu orang lain untuk memperdagangkan barang-barang Pristun yang untuk kepentingan pribadinya? Kita minta kepada Pristun untuk membuktikan apa yang sudah dihasilkan oleh beliau. Dan yang kedua tentang tuduhan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan. Yang jelas bahwa proklaim itu sudah ada di luar dan sudah tidak terpakai. Dan siapapun yang mengakses sana bisa. Terkecuali Pristun membuatkan tempat tersembunyi untuk proklaim yang rusak tadi gitu. Disembunyikan di sebuah gudang di dalam rangka sehingga itu menjadi rahasia cukup manajemen yang tahu. Jadi tidak boleh karyawan lain tahu. Itu boleh kami anggap sebagai rahasia. Padahal posisinya ada di luar. Nah ini yang membuat kami ingin minta kepada Pristun untuk membuktikan yang disebut dengan rahasia perusahaan itu yang mana. Apakah proklaim rusak itu sebagai sebuah rahasia atau bukan? Karena Bung Indra ini ingin membantu perusahaan bagaimana proklaim itu bisa segera terjual karena menghambat barang-barang itu ada di sana sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Indra tadi. Nah, pihak manajemen tidak mau tahu. Pokoknya ini sebuah kategori pelanggaran berat dan ini sudah merupakan keputusan manajemen dan Bung Indra harus menerimanya. Nah, ini yang kami anggap tindakan yang dilakukan oleh Pristun adalah tindakan yang benar-benar pemaksaan dan kriminalisasi terhadap saudara Indra. Dan kami sudah melayangkan somasi dan jawaban dari pihak Pristun meminta waktu sampai tanggal 4 November untuk menjawabnya. Karena mereka akan mempelajari dengan kuasa hukum mereka. Karena hari ini adalah undangan yang kami layangkan kepada Pristun untuk hadir hari ini, mereka tanggapi dengan surat, kita akan menunggu tanggal 4 nantinya. Tapi kalau ini tidak memberikan keputusan yang adil terhadap Bung Indra, yang pertama kami menuntut Pristun membuktikan perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Bung Indra. Yang kedua, lakukan aturan PHK itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa tidak Pristun memberikan surat peringatan terlebih dahulu? Kenapa langsung menerapkan skorsing untuk menuju PHK? Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Nah, kami berharap teman-teman media bisa memberikan sebuah informasi kepada masyarakat melalui konferensi pers kami ini bahwa sekarang ini klien kami sebagai masyarakat Karawang sudah diberikan sebuah tindakan yang tidak adil. Diberikan skorsing menuju PHK dengan batas waktu yang tidak ditentukan dengan alasan yang tidak jelas. Nah, makanya PKB yang didasarkan kepada klien kami ini, kami ingin mempertanyakan, buktikan dulu pasal 72 ayat 4 dan 18 tersebut. Jangan hanya sebatas omongan, jangan hanya sebatas instruksi pimpinan. Ini yang kami anggap sebuah tindakan yang tidak adil terhadap klien kami. Nah, mungkin itu yang akan kami sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman rekan-rekan BPPH. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat media, kami bersama dengan Bung Indra ini akan memperjuangkan hak-hak hukum beliau
bahwa hari ini beliau sudah merasa dikriminalisasi dengan dituduh melakukan memperdagangkan barang pristun dan juga membocorkan rahasia perusahaan. Pertanyaan kita, apakah Prokrip Lusak yang ada di luar itu merupakan rahasia perusahaan atau bukan? Apa yang menjadi kerugian bagi Pristun dengan tindakan beliau? Dan sampai hari ini kami belum mendapatkan klarifikasi tersebut. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media semuanya. Berharap apa yang diperjuangkan oleh Bung Indra ini segera terwujud dan juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemuda Pancasila yang mensupport gerakan kami dalam melakukan pembelaan atas hak-hak hukum Bung Indra selaku kader pemuda Pancasila. Kami akhiri konferensi pers ini dengan mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan dengan alhamdulillah. Kita akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Sukoharjo ada bentuk suratnya enggak, Bung Indra? Suratnya ada, tapi kita tolak dan tidak mau menerimanya. Berapa orang yang terkena Sukoharjo ini, Bung Indra? 3 orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Koketnya berapa unit? Kurang lebihnya 42 unit. Itu posisi di luar gedung, di lapangan. Masih di dalam lingkungan perusahaan. Oke, terima kasih buat